Hai guys, kembali lagi di channelku Nova Octaviana. Udah pada tahu kan ya brand Jojiruchi. Untuk di rumahku sendiri udah lama banget pakai brand ini, khususnya rice cooker Jojiruchi. Karena dari dulu mama papaku tuh favorit banget sama brand ini dan biasanya beli di Singapura karena belum ada distributornya di Indonesia. Brand ini udah nggak asing di sana dan harganya memang agak pricey, tapi kualitasnya tuh worth it banget. Kali ini seperti judulku, aku akan nge-review Jojiruchi SLNC09ST Lunch Jar Termos Makanan 3 Susun. Rata-rata temenku, bahkan aku sendiri di awalnya denger harga si Jojiruchi ini pada maju mundur kan ya, karena harganya lumayan pricey. Tapi kalian wajib nonton reviewku ini karena aku akan kupas tuntas apakah dengan harga segitu memuaskan, dan siapa tahu setelah kalian nonton review ini kalian bakal yakin untuk beli ataupun nggak beli. Yuk, sebelum kita mulai jangan lupa support aku dengan subscribe, like, dan komen, serta sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Jojiruchi punya beberapa varian lunch jar termos dan aku pilih yang ini karena sesuai dengan kebutuhanku. Tipenya 3 susun dan kapasitasnya 900 ml. Cocok buat bekal anak atau dengan wanita kantoran kayak aku yang makannya nggak terlalu banyak. Dibanderol dengan harga di Jojiruchi officialnya 750.000 dengan garansi resmi vakum 3 tahun. Tapi ada seller lain sih yang jual lebih murah tanpa garansi tentunya. Dan aku udah cariin linknya termurah dan original di description boxku, kalian tinggal klik di sana. Kalau kalian cowok atau kalian mau beli untuk anak kalian yang sudah rada gede dan makannya lebih banyak, kalian bisa pilih yang kayak gini juga, tapi kapasitasnya 2 liter. Harganya itu selisih sekitar 100 sampai 150 ribuan daripada yang ini. Terserah kalian tuh kebutuhannya yang mana. Lunch jar 3 susun dari Jojiruchi ini terdiri dari satu tempat lauk dengan satu kompartemen untuk pemisah yang bisa dilepas pasang. Tutupnya tinggal ditutup begini saja dan diseal dengan penutup paling luar atas. Satu tempat nasi yang buka tutupnya mudah banget dan lumayan gede menurutku. Dan ada satu tempat sup dengan tutup ulir yang paling kecil ukurannya dari antara dua lainnya. Semua ini terbuat dari bahan plastik tahan panas, bisa dihangatkan dengan microwave tanpa penutupnya, BPA free, dan tentu saja berbahan food grade. Untuk bodi tabung luarnya dari stainless steel, ditambah kita dapat bonus sumpit dan tempat sumpitnya yang jujur aja aku nggak pakai sih ini. Dan Jojiruchi juga tidak tanggung-tanggung sekalian memberikan tas untuk termos lunch jarnya. Untuk kapasitasnya sendiri kalian bisa lihat di gambar ini. Untuk tempat supnya 0,2 liter, untuk tempat nasinya 0,31 liter, dan untuk tempat lautnya 0,33 liter. Klaimnya ini tahan panas selama 6 jam. Awalnya aku agak ragu, kayaknya semua bahan ini tuh plastik, apa bener tahan panas? Walau udah aku pakai selama 1 bulan dan aku udah tahu, aku akan tetap nge-review buat kalian langsung dengan bukti, dan kalian tinggal simak di video ini. Jam 12.35 siang, aku mulai prepare untuk masukin sup, nasi, dan lauknya. Supnya masih panas banget. Nih kalian lihat masih berasap. Aku pasangin termometer, butuh sedikit waktu buat termometernya ngeset sambil aku masukin nasi ke dalam si wadah. Untuk suhu supnya sendiri di 77,8 derajat Celcius. Kita pindah ke nasi. Nasiku bukan nasi yang benar-benar baru masak, jadi agak sedikit kurang panas. Bisa lebih maksimum lagi ya panasnya kalau baru masak langsung diangkat masuk ke sini. Ini nasinya di suhu 65,1 derajat Celcius. Aku packing ke dalam termos di jam 12.40. Aku masukin ke dalam tas, mempercantik saja ya guys. Ini bukan tas untuk tahan panas kayak tas thermal gitu sih. Tas biasa doang. Kurang lebih 6 jam kita tunggu di jam 6.28 sore, hampir 6 jam kurang sedikit. Aku mulai buka dan pas aku pegang bagian lauk, nasi, dan sup, wadahnya itu semua masih panas, bukan hangat ya. Yuk kita tes untuk suhu si sup yang pertama. Ini aku cepetin ya guys, biar kalian bisa lihat termometernya naik sendiri pelan-pelan. Dan almost berhenti di suhu 54,1 derajat Celcius. So, before afternya selama 6 jam turun sebanyak 23 derajat Celcius. Sekarang kita ke wadah nasi. Aku pikir nasi ini bakal turun lebih banyak suhunya daripada sup, tapi ternyata itu udah aku cepetin, kalian bisa lihat
dia malah di suhu 50,3 derajat Celcius. Selama 6 jam hanya turun sedikit aja guys, sekitar 14 derajat Celcius. Jadi emang nasinya malah lebih tahan. Ini untuk lauknya aku sih cuma iseng-iseng doang ya, karena memang selama ini lauk itu nggak terlalu tahan panasnya. Bisa terbilang udah dingin juga si ayam goreng, karena memang tadi aku juga masukin tidak terlalu panas banget. Ini nggak panas ya, suhu biasa aja. Aku coba makan dan memang beda banget tempat bekal yang nasinya masih bisa hangat, supnya bisa hangat, sama tempat bekal yang pas kita makan tuh udah dingin, nggak enak. Aku beri sedikit tips mengenai cara mencucinya karena ini lumayan tricky, lumayan nempel minyak, khususnya kalau kalian masak yang lumayan banyak minyaknya, harus di double cleansing karena bahan plastik itu ya kalian tahu sendiri minyaknya susah pergi. Untuk penyimpanannya kalau bisa jangan ditutup supaya wadah-wadahnya nggak bau. Oke, setelah kalian lihat videoku, aku udah tes dengan termometer. Aku juga tunjukin kalian di jam berapa aku masukin. 6 jam kemudian aku keluarin, semuanya udah jelas. Bagaimana menurut kalian? Terbukti banget kan performanya cukup memuaskan. Karena aku sendiri kalau nyiapkan bekal jam 6.30 pagi sudah ready packing, dan aku makannya jam 12 siang. Secara kehangatan nasi dan supnya itu beneran cukup banget. Apalagi kalau buat anak kecil yang langsung makan itu mesti agak sedikit ditiup atau dibuka sebentar, itu pas banget hangatnya. Sedikit tips dari aku ya guys, saat kalian masukin 3 kompartemen ini ke sini, kalau bisa terisi tuh secara bersamaan dan langsung dimasukin tuh bareng-bareng dan di seal supaya hangatnya tuh lebih tahan lama. Contohnya pas sup ini udah selesai dan barusan habis di mendidih, kita masukin, kita kunci, nasi hangat kita langsung masukin, dan juga lauknya misalnya baru digoreng, langsung kita masukin semua dengan selisih waktu yang gak terlalu lama satu sama lain, agar pas masuk itu mereka tuh panasnya tuh benar-benar vakum di dalam, jadi tahan lama sampai siang lebih hangat. Overall gimana nih setelah kalian ngeliat reviewku, worth it gak buat dibeli harganya dan kualitasnya? Tolong kalian boleh sharing pengalaman kalian di kolom komentar, dan semoga review ini membantu. See you on next video. Bye.